Lebih dari 320 startup fintech saat ini beroperasi di Indonesia sebagaimana disampaikan Ketua Kamar Dagang Indonesia atau Kadin Arsyad Rashid dalam keterangan tertulisnya. Ia menilai keberadaan fintech berpotensi membantu menyediakan sumber pembiayaan alternatif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memfasilitasi pertumbuhan yang inklusif dan lebih kuat. UMKM berkontribusi 60% terhadap PDB dan 97% penyerapan tenaga kerja, baru 25% UMKM yang menerima pembiayaan yang dibutuhkan. Pertumbuhan yang bisa dicapai oleh pihak lain dan 75% UMKM sangat potensial jika fintech bisa memberikan pendanaan kepada mereka, sehingga manfaat yang diharapkan bagi fintech dan pemain digital lainnya yang melayani UMKM juga tidak hanya teoritis. Fintech juga berpotensi meningkatkan inklusivitas layanan keuangan, terutama bagi 100 juta populasi yang masih belum memiliki rekening perbankan dan belum bisa mengakses layanan keuangan dari perbankan. Ia mencontohkan keberhasilan para pelaku usaha tradisional dari daerah dalam melakukan ekspansi bisnis berkat dukungan teknologi digital dan fintech. Sementara Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan bahwa adopsi teknologi digital termasuk pemanfaatan fintech telah menjadi bagian dari konsep perekonomian Bali, ekonomi Kerti Bali, yakni ekonomi untuk mewujudkan Bali berdikari dalam bidang ekonomi yang dibangun dan dikembangkan berdasarkan nilai-nilai filosofi Sadkerti. Mengakomodasi penerapan atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi digital menjadi salah satu dari 11 prinsip dalam ekonomi Kerti Bali yang akan mendukung 6 pilar sektor unggulan, yaitu pertanian dalam arti luas organik, kelautan dan perikanan, industri, IKM, UMKM dan koperasi, ekonomi kreatif dan digital, serta pariwisata. Indonesia Fintech Summit 2021 ini diharapkan dapat menjadi ajang bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, regulator, pelaku, dan penggiat menghasilkan kesepakatan dan komitmen bersama. Kesepakatan dan komitmen bersama diharapkan terjalin untuk memajukan dan mengembangkan industri secara